Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali ini Setiabudi Ikan bersama si Kliwon. Jadi ini saudaraku, kita ingin menyampaikan bagaimana cara cara meracik obat saudaraku ini terutama. Jadi meracik obat ini saudaraku, ini obat untuk nafsu makan ikan. Mereknya Booster Vitaliquid saudaraku. Jadi ini satu gayung ini saudaraku menggunakan karena mau direndam di sini saudaraku, namanya dibibis ya saudaraku ya, supaya ikannya itu suka makan saudaraku. Jadi pertama yang dilakukan ini sembarang ikan ya saudaraku ya, bisa ikan nila, ikan lele pun bisa saudaraku. Nah ini pertama dimasukkan ke sini saudaraku, satu gayung ini karena ini saudaraku, supaya mereka nafsu makannya kuat maka dikasih makan obatnya yang banyak saudaraku. Jangan lupa ini ditutup ya saudaraku, kadang-kala si meong ini, si kucing ini suka menumpahkan ini nih obat. Nah kalau ditutup begini kadang-kadang kurang rapat di sini saudaraku. Nah begini airnya hilang, nah tumpah saudaraku. Sebenarnya nggak terlalu mahal sih saudaraku. Ada ini obat-obat yang lain, nah, termasuk itu saudaraku ini untuk banyak saudaraku obat-obatan. Nah tapi ini khusus untuk ini dulu saudaraku. Dia obat untuk liquid untuk penambah nafsu makan. Setelah itu saudaraku, ya ini contoh ya saudaraku, ini sudah kita bibis saudaraku, ini sudah kita bibis, maka kelar dia besar seperti ini. Nah ini dimasukkan di sini saudaraku, air yang ada racikan tadi obat dimasukkan di sini. Nah seperti ini saudaraku. Terus ini saudaraku, pakan ini dimasukkan lagi ke sini saudaraku, masukkan lagi ke sini. Ini namanya dibibis saudaraku. Kenapa? Kadangkala ada M4 juga saudaraku, cuman ini bukan M4 ya saudaraku, ini untuk nafsu makan. Nah ini supaya pencernaan si ikan ini tidak menjadi apa ya saudaraku, sakit. Karena ini saudaraku, pakan ikan ini kadangkala kering, terlalu kering, dia kadangkala kayak semacam ada kaca-kaca kecil gitu saudaraku, ada kerikil-kerikil, menimbulkan perut si ikan itu nanti terinfeksi ataupun luka. Jadi direndam dulu, dibibis dulu saudaraku. Ini contoh aja saudaraku, ini akhirnya saya bibis 2 kali ini saudaraku, tapi nggak apa-apa ya, demi paham saudaraku, supaya lebih paham begini caranya. Nah ini diaduk saudaraku, jangan sampai gak diaduk ya saudaraku, supaya air yang di bawah ini ke atas dan airnya turun lagi ke bawah, diaduk lalu dibiarkan saudaraku, biarkan setengah jam saudaraku atau seperempat jam. Setelah itu mulai ditaburkan seperti ini saudaraku. Nah ini ikan coba nak ini, nah ini saudaraku, ini ikan nila. Kalau seperti ini saudaraku, ini kebanyakan eceng gondoknya saudaraku, maka harus diambilin saudaraku. Ini mohon maaf ya, keganggu sedikit ya saudaraku ya. Nah ini ikan ini kebanyakan daun eceng gondok seperti ini. Nanti oksigennya berebut saudaraku, oksigennya berebut dengan si ikan dengan si eceng gondok ini. Karena eceng gondok ini kalau malam hari ini sering kekurangan oksigen, nanti ikannya yang di bawah ini jadi gak sehat saudaraku, maka harus dikurangin. Ini kebanyakan saudaraku. Jadi sedikit contoh aja, kalau seperti ini harusnya seperempatnya saudaraku, sepertiga ini hamparan air untuk ikan, seperempatnya untuk eceng gondoknya. Karena eceng gondok ini selain untuk berlindung dari sinar matahari, juga untuk jadi makanan si nila. Nah ini kita kasih makan sini saudara. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini diberikan kepada ini nila saudaraku. Sebenarnya tadi pagi udah dikasih makan. Jadi saya memberi makannya saudaraku, kalau untuk pembesaran tidak ada batasnya ya saudaraku ya. Yang penting kalau masih banyak yang ambang-ambang jangan dikasih lagi. Nah, nggak harus 2 kali untuk pembesaran, untuk mengejar supaya bulan suci Ramadan ini sampai Idul Fitri kita sudah punya indukan ataupun punya ikan besar yang siap jual saudaraku. Nah ini ikan nila, nila gip, nila merah saudaraku. Nah ini terlalu banyak eceng gondok saudaraku. Nah ini saudaraku. Jadi memberi makannya tidak harus sekali sehari 2 kali, karena kita kejar target saudaraku. Kalau kita untuk nyantai ya sekali 2 kali pagi dan sore hari. Jangan memberikan pakan ikan di saat turun hujan saudaraku. Nah ini ikan nila kita saudaraku. Nah ini, jadi kalau ini pakai aerator saudaraku, nanti ini ikannya jarang beranak saudaraku kadangkala. Ini kan kadangkala kita jadikan indukan supaya ngambil anakan, nanti yang besar kita pilih kita jual di pasar. Jadi kalau dia aeratornya terlalu banyak, dikasih aerator, maka si ikan ini nanti bertelurnya ataupun dia asik mainan di air aja, kadang-kadang dia lupa untuk memijah ataupun berkawin dengan pasangannya. Jadi intinya aerator itu, gelembung-gelembung air itu kadang-kadang anakannya tidak menjadi banyak. Ini saya kasih tahu tempat untuk pembibitan ya saudaraku ya.
untuk mencari bibit-bibit. Ini pembesaran, tapi kalau ya ada yang sudah beranak ya nggak apa-apa, kita ambil anakannya kita besarin lagi. Nah, ini warnanya merah dengan silver ya saudaraku, ada 1-2 yang hitam. Ini permintaan ibu-ibu yang kaitan rumah tangga saudaraku. Beda lagi loh saudaraku ya, jadi di pasaran ini saudaraku harus jeli. Tanya kepada lapak-lapak ikan, perlunya ikan warna merah ataupun hitam. Kalau rumah makan itu suka yang hitam saudaraku, nggak tahu ya apa ya. Nah, katanya sih dagingnya lebih tebal dan lebih gurih. Kalau saya perhatikan sih warnanya mungkin kayak mentah padahal mateng. Jadi kadang-kala rumah makan ini perlu yang warna hitam. Nah ini hitam saudaraku, ini khusus hitam. Ini khusus hitam, makasih nah. Ini khusus hitam. Nah ini saudaraku. Ini hitam saudaraku. Ini nila warna hitam. Nah, cuman ini airnya nggak dalam saudaraku karena pengambilan anaknya supaya mudah. Ini dangkal saudaraku. Nah ini dangkal. Kalau yang sebelah sana dalam. Nanti anakan yang kecil-kecil dia main-main ke sini kita serokin di pagi hari dan sore hari. Jadi ini saudaraku memberi pakan pada siang hari seperti ini, saat matahari keluar, oksigen penuh, ya suka saudaraku. Nanti kalau sore hari jam 4 pada asar ke sana saudaraku, ataupun menjelang maghrib, si ikan ini kurang makannya. Karena apa? Dia mulai perlu oksigen. Jadi memberi makan saat kala matahari keluar jam 9, jam 10, jam 11 sampai jam 4 sore ke sana masih bisa. Tapi kalau mendekati maghrib jangan ya saudaraku ya. Karena si ikan ini kekurangan oksigen di sore hari. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah ini murni kita nggak pakai aerator. Nanti kita kasih tahu yang pakai aerator. Ini sementara kita manual dulu. Karena pakai aerator itu saudaraku mati listrik lebih daripada 2 jam. Ikan menjadi stres. Kalau dia dari kecil, dari bayi dididik tidak menggunakan aerator ataupun gelembung air, nggak ada masalah mati lampu atau apa-apa. Jadi nanti anaknya juga, anaknya bandel saudaraku. Jadi anak yang tahan tidak mudah mati. Karena apa? Sudah dilatih dari bayi saudaraku. Jadi semua itu perlu latihan saudaraku. Termasuk kita memelihara ikan ini harus pakai ilmu, nggak ngasal saudaraku ya. Nah ini eceng gondok. Oh eceng gondok ya saudaraku. Ini adalah buah mengkudu saudaraku. Nah ini buah mengkudu ini seperti ini lebat saudaraku. Ini baru aja panas seperti ini saudaraku. Nah, ini udah dikatakan dah matang gonat ini saudaraku. Nah ini saudaraku. Ini cara mengobati ikan yang sudah ya saudaraku, di konten yang terdahulu sudah. Cuman kadang-kala di konten terdahulu orang nggak nonton, nontonnya di konten ini. Jadi memberi obat ikan itu sisiknya terkelupas atau dia sakit, monyong putih, itu saudaraku. Ini seperti ini saudaraku nih ya. Ini seperti ini. Seperti ini. Gini sudah diwenyet-wenyet gini. Terus kalau ada daun pepaya saudaraku, kasih daun pepaya, masukkan ke sini, diwenyet-wenyet begini. Terus ikannya dimasukin dari sini misalnya. Ini ikannya nggak ada contoh ya saudara. Misalnya aja gini. Nah, dia masukkan sini. Jangan lama-lama ya saudaraku ya. Ya 1/4 jam nggak apa-apa lah ya. Ya 15 menit lah. Nah, 15 menit berendam di situ, nanti yang di ikan itu ada bintik-bintik seperti ini saudaraku. Seharusnya saya ambil contoh saudaraku. Cuman waktunya nggak kebagi ya saudaraku. Ini tadi cara membibis pakan, ini akhirnya mengobati ikan. Mumpung ada contoh. Jadi sisik yang terkelupas karena dia tumbur-tumburan dengan kawan ataupun berantem itu kadangkala ada bakteri, luka dia saudaraku. Tapi kalau direndam di sini, si bakteri ini kan ini airnya rasanya hambar saudaraku. Tambah daun pepaya saudaraku, maka kadangkala ini contoh lah. Daun pepaya ini sebenarnya sana daun pepayanya. Betul. Jadi di daun pepaya itu ada juga kita saudaraku, jauh tapi di sana saudaraku. Ini contoh aja. Ini daun pace ini bisa untuk pakan ikan, tapi ikan gurame saudaraku. Suka, kalau inilah nggak seberapa suka. Kalau nah ini diwenyet-wenyet begini, apa namanya? Daun pepayanya diwenyet-wenyet begini, ambil segini, ambillah 2 lembar 3 lembar, diwenyet begini, ikannya masukin saudaraku. Nah, tunggu aja nanti. Insya Allah lama lagi dia sembuh. Nah, ya sambil kita berdoa lah. Apa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil berdoa, karena ikan ini ada yang punya saudaraku. Siapa yang punya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi jangan di ini ya saudaraku ya. Yang punya agama lain jangan tersinggung ya. Kita beraman ma'ruf nahi mungkar, kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Akum dinukum waliyatin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi ya sama aja lah berdoa. Ini salam hormat saya untuk yang berkeyakinan lain. Salam Stungkare Swahe, puji Tuhan. Salam Rahayu, salam budaya ya. Saya ucapkan bendera kita masih merah putih kok. Lagu kebangsaan kita masih Indonesia Raya. Jadi ini saudaraku, ini suka bayam saudaraku. Bayam ini selain yang ngomong ini suka, ikannya juga suka saudaraku. Dibuat pecel saudaraku, di sayur bening, untuk lele loh. Habis nanti saudaraku, habis nanti saudaraku. Ya lah nanti.
Oh, dimakannya tuh, udah tarik tuh. Tarik-tariknya saudaraku. Oh, tapi baru dikasih makan ini saudaraku pelet. Kalau belum dikasih makan habis ini. Macam gondok ini aja akarnya habis saudaraku, gondol sama dia dimakan. Nah, ini ikan nila untuk pembesaran saudaraku ya. Nah, nanti kita kasih tahu lagi lokasi-lokasi ikan nila. Jadi yang terpenting adalah manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Yuk kita lihat pembibitannya nak. Pembibitan ikan nila. Pembibitan ikan anakan. Awas di sini. Nah, ini masukkan sini saudaraku. Masukkan sini, ini jadi obat saudaraku. Nanti dimakan ini, percaya? Ini lihat dah. Kalau nggak percaya nanti kalau dimakan. Nanti dia saudaraku. Nanti kalau dimakan saudaraku. Selain obat ya dimakan, tapi kalau nila nggak suka, ini kan gurame saudaraku. Ini gurame saudara. Nah ini. Jadi malu gurame ini tergolong ikan pemalu saudaraku. Jadi tergolong ikan pemalu. Tuh. Ini tergolong ikan pemalu dia saudaraku. Nah, dia kalau airnya jernih, lari sana lari sini, numbur saudaraku. Airnya luka. Nah kalau airnya ini banyak nggak dikasih pace, nanti jadi infeksi. Ini ikan banyak saudaraku. Banyak saudaraku. Ini satu lubang ini pernah hampir 1 ton saudaraku. Masih harga 45 kemarin, lumayan dapat mobil saudaraku. Beli mobil tuh, mobilnya ujung sana tuh warna biru tuh saudaraku. Ah di sana tuh. Ah itu di bawahnya tuh belut saudaraku. Nah, ini saudaraku yang ada yang kodok tuh. Itu belut saudaraku. Jadi kotoran ini kita pindahkan ke sana jadi makanan si belut saudaraku. Jadi kita nggak usah beli pakan. Ada sisa-sisa kotoran si gurame saudaraku. Ini saudaraku. Nah, tuh. Iya saudaraku. Nah, ada kan. Nah, jadi kita nanti, oh iya ini bahas masalah nila ya saudaraku. Yuk kita ke kolam lubang nila. Nila. Ini saudaraku. Ini nila kita saudaraku. Nah, nila kita. Nah ini ikan nila ini saudaraku. Ini makanan. Ini ikan nila ini saudaraku. 45 perempuan, 15 jantan saudaraku. Nah, ini. Makanya nak ya. Jadi saudaraku, kalau bersungguh-sungguh insya Allah saudaraku, ini panjangnya 12, lebarnya 18 kolam ini. Nah ini kolam ini panjangnya 18, lebarnya 12. Nah ini. Jadi harus dibuat bertangga sini, syuting ke bawah. Dibuat berundak ini supaya kita ngambil ini anaknya saudaraku. Kadang-kadang pakannya kebesaran nih saudaraku ya. Jadi ini pakannya harusnya PF 1000 saudaraku. Ini diambil anaknya tiap pagi sore itu anaknya banyak lah saudaraku sebenarnya anaknya. Kalau nggak diambilin nanti kadang-kala biarpun nggak karnival ini, kalau kita lambat memberi makan, di mbaknya adiknya itu sama kakaknya ini yang senior nih yang nggak gede-gede ini saudaraku. Kita sibuk di luar akhirnya anaknya nggak ambil saudaraku. Alhamdulillah saudaraku kalau bersungguh-sungguh. Nih kita udah punya ambulan tuh. Punya ambulan ini saudaraku. Nah ini ambulan kita ada di sini nak. Ini ambulan. Ini ambulan kita. Setia Budi peduli. Kalau ini Setia Budi ikan ya saudaraku. Kalau mau nonton Setia Budi channel ada, Setia Budi Jodia ada. Tapi ini Setia Budi peduli untuk hasil dari ikan ini saudaraku. Kita sedikit bagi rezeki, kita beli ambulan itu. Kemarin panen gurame yang saya bilang 1 lubang 1 ton harga 45. 1 ton 45 juta saudaraku. Iya, harga mobil ini cuma 38. Nah ini odong-odong anunya untuk odong-odong kelilingnya anak-anak yatim hari Minggu misalnya pengen keluar. Nah, ini odong-odong apa namanya? Kereta keliling. Ini. Jadi itu saudara. Nah, yuk sini yuk. Jadi lama ya saudara kontennya berapa menit nak? 13. Yuk bikin 15 yuk. Sini yuk. Saudaraku, mohon maaf ya agak panjang ya kontennya ya. Tapi ditonton, subscribe tuh gratis saudaraku, tidak dipungut biaya. Saya doakanlah yang subscribe panjang umur, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dengan doa selamat. Ayo sini. Ini lele saudaraku. Jadi kita memelihara ini sana banyak saudaraku, lubang-lubang ikan sana. Ada 18 kolam saudaraku. Ini lele saudaraku. Jadi permintaan apa aja kita layani di sini. Yang penting ini lele saudaraku. Ini budidaya lele untuk ini saudaraku ya. Untuk penetasan. Kalau penetasan ini keuntungannya bisa 1000% saudaraku, bukan lagi 100%. Jadi lubangnya kecil. Nanti di konten yang akan datang ya saudaraku ya, kita siapkan hijau. Ataupun kalau nggak ada hijau sekarang kan susah ya saudaraku ya cari hijau ya. Jadi pakai warnet bisa, pakai SBS bisa. Nanti di konten yang akan datang saudaraku, saya buatkan khusus lah. Ini sementara ini pembesaran dulu. Kalau ini ikan lele untuk
untuk dijadikan anakan. Jadi udah 15 menit tadi ya kepanjangan ya. Yang subscribe gratis saudaraku, tidak dipungut biaya. Saudarakan yang subscribe dipanjangkan umurnya ya Allah. Jadi doa ini tangannya sebahu menghadap ke kiblat saudaraku, supaya doa kita dikabulkan. Jadi doa bersama turunnya hujan itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Juga bersama di antara azan dan khomat juga dikabulkan oleh Allah. Kadang-kala paling dikabulkan oleh Allah adalah doa orang terzolimi. Jadi bukan orang doa ahli ibadah, bukan, tapi orang tersakiti dan terzolimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, semoga dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dengan doa selamat hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma winalaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Dengan doa tolak balak ya Allah. Allahumma fa'ana khola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasyuyufal muktalibata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hatta hoso wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Semoga yang subscribe ya Allah panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang nonton ya Allah kabulkanlah hajatnya. Saja saudaraku, selamat bertemu kembali dengan saya si Kliwon Setia Budi Ikan.